Film dimulai dengan seorang wanita bernama Seo Yeon yang pulang ke kampung halamannya di desa di tahun 2019. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang paman yang merupakan kenalannya bernama Sung Ho, yang mempunyai kebun stroberi yang besar. Seo Yeon mempunyai rumah besar dan tinggal bersama ibunya bernama Eun Ae, tapi dia lagi di rumah sakit karena menderita penyakit tumor, sementara ayahnya Seo Yeon udah meninggal. Karena HP-nya ketinggalan di kereta ketika dalam perjalanan ke desa, Seo Yeon menggunakan telepon jadul tanpa kabel yang ada di rumah yang masih berfungsi untuk menelpon HP-nya. Ternyata ada orang yang mengangkat, dan mengetahui HP-nya Seo Yeon mantap punya, jadi dia memutuskan untuk mencuri HP-nya, dan akhirnya Seo Yeon pun menjadi kecewa. Ketika mencari HP-nya melalui bantuan website, ada telepon masuk yang diangkat Seo Yeon, dan mendengar suara wanita yang bilang kalau ibunya memang sinting, serta dia lagi dikunci di dalam rumah. Ini membuat Seo Yeon menjadi bingung, karena si wanita asing mengira Seo Yeon itu adalah temannya yang bernama Sun Hye. Oleh karena itu si wanita asing merasa kalau dia udah salah sambung, dan akhirnya telepon pun dimatikan. Seo Yeon kemudian pergi menjenguk Eun Ae di rumah sakit, di mana dia menyuruh Seo Yeon untuk pergi ke makam ayahnya, dan menanyakan ke pengurus di sana apakah Eun Ae bisa dikubur di samping makam ayahnya. Tapi karena Seo Yeon mempunyai hubungan kurang baik sama ibunya semenjak ayahnya meninggal, dia menolak permintaannya, dan akhirnya dia pun pergi. Tepat setelah Seo Yeon pulang ke rumah, ada telepon masuk yang dia kira itu dari HP-nya, namun ternyata itu adalah suara wanita asing itu lagi, yang kali ini mengabari ke temannya si Sun Hye kalau ibunya mau menghabisi hidupnya, dan memberitahu alamat rumahnya. Jadi Seo Yeon bilang lagi kalau si wanita asing udah salah sambung, tapi dia gak percaya, dan telepon pun lagi-lagi dia matikan. Seo Yeon lalu melihat sebuah kertas yang bertuliskan alamat rumah ini, dan alamatnya sama yang diucap si wanita asing sebelumnya, yang membuat Seo Yeon menjadi heran. Ketika lagi tidur, ada suara keras yang didengar Seo Yeon, oleh karena itu dia memutuskan untuk memeriksanya di lantai 2, dan mengetahui kalau suara keras itu dari sebuah bingkai foto yang jatuh. Jadi dia memasang kembali paku di dinding untuk menggantungkan bingkai foto, tapi anehnya pakunya malah menembus ke sisi lain dari dinding. Setelah dia memeriksa kalau dindingnya gak begitu keras, dan menjatuhkan pakunya ke dalam sekali lagi untuk mendengar suara jatuh dari paku, Seo Yeon merasa penasaran dengan apa yang ada di balik dinding. Oleh karena itu dia menghancurkan dindingnya, dan ternyata ada tangga yang menuju ke ruang bawah tanah yang baru dia ketahui. Setelah menuruni tangga, Seo Yeon melihat ruangnya yang terlihat kosong, dan ada sebuah boneka di sebuah kursi. Dia lalu memeriksa sebuah kardus yang ternyata berisi benda-benda dukun, dan menemukan sebuah buku harian yang ditulis di bulan Agustus tahun 1999, serta sebuah foto seorang wanita. Jadi dia menanyakan foto itu ke paman Sung Ho, yang membuat dia ingat kalau nama wanita itu adalah Yang Suk, dan ibunya adalah seorang dukun. Tapi dia mengaku udah lupa kejadian-kejadian di tahun 1999. Seo Yeon kemudian berjalan di desa, dan melihat sebuah toko bernama Toko Sun Hye beserta seorang ibu, yang berarti ibu itu adalah si Sun Hye yang suka disebut-sebut sama si wanita asing. Ketika merasa bingung dengan ruang bawah tanah itu, Seo Yeon dikagetkan dengan suara telepon masuk, dan mendengar suara si wanita asing yang menyuruh Sun Hye untuk cepat-cepat datang ke rumahnya, karena ibunya yang mau membakar tubuhnya. Di saat itu si wanita asing lagi diseret sama ibunya yang bernama Jaok, dan setelah sempat berhasil kabur, si wanita asing berhasil ditangkap sama Jaok yang lagi memegang obor. Obor itu akhirnya jatuh ketika mereka berantem, dan anehnya asapnya malah muncul dari ruang bawah tanah rumahnya Seo Yeon, jadi dia memeriksanya, dan ternyata tangganya perlahan-lahan terbakar sampai gosong. Esok harinya setelah menggagalkan rencana sang ibu, si wanita asing menelpon Seo Yeon lagi untuk mengungkapkan kekesalannya, tapi Seo Yeon menanyakan apakah alamat rumahnya si wanita asing sama dengan alamat rumahnya Seo Yeon, yang dijawab benar sama si wanita asing. Ini membuat Seo Yeon menyadari kalau si wanita asing itu bernama Yang Suk, dan mengetahui tulisan-tulisan yang ada di buku hariannya. Merasa terkejut, Yang Suk memeriksa tulisannya, dan menyadari apa yang diucap Seo Yeon itu benar. Yang Suk pun menduga kalau Seo Yeon udah mengintipnya secara diam-diam, namun dia mengoreksinya, dan menyadari kalau rumah mereka berdua itu sama, bahkan tanggalnya juga sama yaitu 18 November. Ini susah dipercaya Yang Suk,
Jadi Seo Yeon meyakinkannya dengan sebuah ramalan kalau ada pesawat yang akan jatuh malam ini di waktunya Yang Suk, dan akhirnya telepon pun langsung dia matikan, merasa gak percaya apa yang dibilang Seo Yeon. Yang Suk kemudian makan malam bersama dengan Jaok, tapi sebenarnya dia bukan ibu kandung dari Yang Suk, melainkan ibu tiri yang mengambil Yang Suk dari rumah sakit jiwa, sementara ibu kandungnya Yang Suk udah lama meninggal. Setelah melihat Yang Suk yang gak mau makan, si ibu tiri mengancam akan mengembalikannya ke rumah sakit jiwa. Ini dikarenakan makanannya yang gak layak untuk dimakan, namun setelah mendengar ancaman dari si ibu tiri, akhirnya Yang Suk pun lebih memilih untuk memakan makanan gak layak itu daripada kembali ke rumah sakit jiwa. Di saat itu dia melihat sebuah berita tentang pesawat yang mengalami kecelakaan, yang membuatnya menyadari kalau apa yang dibilang Seo Yeon tentang kecelakaan itu ternyata benar. Jadi dia menelpon Seo Yeon, dan mulai percaya dengan dia yang berasal dari masa depan. Dari situ mereka mulai berkenalan satu sama lain, mulai dari mengetahui umur mereka yang sama-sama 28, hobi, sampai mengetahui situasi dan kondisi di tahun mereka masing-masing, terutama Seo Yeon yang memberitahu Yang Suk tentang smartphone yang menjadi HP zaman now. Seo Yeon lalu mau mencari informasi tentang Yang Suk di internet, tapi dia bilang untuk gak usah, karena si ibu tiri pernah bilang kalau dia mempunyai nasib yang sangat buruk dan mengerikan. Dia mengaku kalau si ibu tiri itu sinting, karena udah mengunci dia di rumah dan gak mengizinkan dia untuk bertemu orang. Setelah mengetahui kalau ibu Yang Suk udah meninggal ketika dia masih kecil, Seo Yeon mengungkapkan kalau ayahnya udah meninggal ketika dia masih kecil juga. Ini dikarenakan ayahnya terlalap api dari rumahnya yang terbakar, sehingga kaki Seo Yeon mendapatkan bekas luka dari kebakaran itu, dan menyalahkan ibunya yang lupa mematikan gas. Gak lama setelah itu Yang Suk merasa si ibu tiri mau datang, jadi dia pun mematikan teleponnya. Esok harinya, si ibu tiri berencana mau pindah rumah, dikarenakan Feng Shui untuk dia melakukan hal-hal dukun ternyata gak mantap baginya. Oleh karena itu dia mengambil semua benda-benda dukunnya ke dalam kardus, dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Beberapa waktu kemudian, datang keluarganya Seo Yeon yang mau membeli rumah mantapnya si dukun, di mana Seo Yeon kecil ketakutan ketika bertemu dengan Yang Suk. Ini menarik perhatian Yang Suk untuk melakukan sesuatu yang mantap, yaitu mendengarkan suara ayahnya Seo Yeon ke teleponnya Seo Yeon. Alhasil dia merasa senang bisa mendengar suara ayahnya lagi, tapi Yang Suk mengaku masih ada cara lain yang lebih mantap lagi, yaitu menghidupkan kembali ayahnya Seo Yeon. Tepat di tanggal 27 November seperti tanggal meninggal si ayah, Yang Suk pergi kabur dari rumah ketika ada kesempatan untuk menuju ke rumah orang tuanya Seo Yeon setelah dia mengetahui alamat rumahnya, sementara Seo Yeon sendiri menunggu kabar dari Yang Suk. Sementara itu, Seo Yeon kecil lagi menonton sebuah acara memasak di TV, ketika ibunya lagi sibuk kutek kuku. Saking sibuknya, dia sampai gak sadar kalau dia lagi memasak air di dapur dengan airnya yang udah matang. Setelah dia keluar dan menaruh kunci pintunya di bawah pot bunga, Yang Suk datang mengambil, dan akhirnya dia pun berhasil mematikan api di kompor, ketika Seo Yeon kecil lagi iseng sama ayahnya. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba luka bakar di kakinya Seo Yeon secara ajaib menghilang, yang dipikir dia kalau ayahnya udah hidup kembali. Gak lama setelah itu situasi kamarnya berubah secara ajaib, dan beberapa saat kemudian, Seo Yeon pun akhirnya berada di situasi kamar yang berbeda, dengan rambutnya berubah menjadi panjang dan memakai gaun yang indah. Dia lalu keluar dari kamar, dan melihat situasi rumahnya yang udah berubah menjadi lebih mantap dari sebelumnya, serta lebih berwarna. Dia kemudian pergi ke rumah kaca, lalu bertemu dengan ibunya si Eun-ae yang udah sembuh dari penyakitnya, dan ayahnya yang ternyata memang udah hidup kembali berkat Yang Suk. Gak cuma itu, Eun-ae gak pernah kepikiran tentang penyakit tumor, dan si ayah gak pernah kepikiran tentang kebakaran yang menghabisi hidupnya, sehingga bisa disimpulkan jika misalkan ada suatu hal yang berhasil diubah di masa lalu, maka hasilnya suatu hal itu akan berubah di masa sekarang ini. Alhasil Seo Yeon merasa bahagia setelah melihat ayahnya, dan akhirnya dia pun bisa memeluknya lagi. Dia kemudian berterima kasih sama Yang Suk, yang gak dipercaya dia kalau dia beneran berhasil mengubah nasibnya Seo Yeon. Beberapa waktu kemudian, Seo Yeon dan Yang Suk mulai saling menghibur satu sama lain, dengan memanfaatkan perbedaan waktu mereka yang terhubung secara nyata. Suatu hari, Yang Suk menelpon Seo Yeon seperti biasa, tapi dia merasa kalau Seo Yeon udah lebih menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Seo Yeon bisa makan enak bersama dua orang tercintanya,
sementara Yang Suk masih makan yang gitu-gitu aja sambil sendirian. Dia kemudian mencoba menelpon Seoyeon lagi, namun setelah gak diangkat-angkat terus-menerus, akhirnya dia pun menjadi ngambek. Setelah Seoyeon pulang dari jalan-jalan, dia mengangkat telepon dari Yang Suk, tapi gak lama setelah itu dia mendengar suara Yang Suk yang lagi marah-marah, dan ternyata dia ketahuan lagi teleponan sama si ibu tiri. Dia lalu menyuruh Seoyeon untuk jangan menelpon lagi, atau gak dia akan terluka. Si ibu tiri kemudian melakukan semacam ritual untuk Yang Suk, jadi dia meminta si ibu tiri untuk menghentikan ini semua, namun gak dia lakukan, dan lanjut sabetin Yang Suk dengan rotan sampai dia terjatuh. Dalam kondisi kesakitan, si ibu tiri membaca suatu mantra, dan mendapat penglihatan masa depan Yang Suk yang kelihatan berbahaya. Esok harinya setelah membeli ayam, si ibu tiri menyadari ibu pemilik toko si Senhe merhatiin dia dari jauh. Oleh karena itu si ibu tiri masuk ke dalam, dan menginjak permen jeli yang dijual, yang ternyata suka dibeli Yang Suk secara diam-diam. Ini menandakan kalau Yang Suk udah berteman sama Sunhae sebelumnya, dan itulah kenapa dia meneriaki nama Sunhae ketika Seoyeon menerima telepon dari Yang Suk untuk pertama kalinya. Sementara itu, Seoyeon mulai penasaran tentang siapa sebenarnya Yang Suk itu, jadi dia mulai browsing di internet dari Facebook, IG, sampai dia gigit jari. Dia akhirnya kepikiran untuk mencari berita tentang rumah ini, dan menemukan sebuah berita tentang seorang dukun si ibu tiri, beserta catatan kalau praktik berbahaya marak terjadi pada waktu itu. Terungkap kalau si ibu tiri melakukan praktik eksorsis untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan, tapi pada akhirnya dia kena tangkap sama polisi, karena udah menghabisi hidup Yang Suk ketika eksorsis. Setelah menerima telepon dari Yang Suk lagi, Seoyeon langsung memperingatkan kalau hari ini Yang Suk akan habis hidupnya sama si ibu tiri, karena Yang Suk sebenarnya udah meninggal di rumah ini. Sementara itu setelah si ibu tiri bisa memastikan kalau Yang Suk akan menjadi orang yang berbahaya ke depannya, dia mengambil pisau yang dia sembunyikan di akuarium, dan pergi masuk ke kamarnya Yang Suk untuk menghabisinya. Awalnya si ibu tiri sempat ragu untuk melakukannya, namun mau gak mau harus dia lakukan, dan akhirnya dia pun menusuk ke arah ranjangnya Yang Suk. Tapi dia berhasil dibohongin dengan boneka di dalam selimut, dan ternyata Yang Suk bersembunyi di balik pintu, sebelum menanyakan kenapa si ibu tiri melakukan itu. Dia menjawab kalau ramalannya mengatakan ada beberapa kematian di masa depannya, yang membuat Yang Suk ketawa, lalu dia mengambil tabung damkar sambil bilang kalau nasibnya emang udah buruk, dan akhirnya dia pun menyemprotkannya ke si ibu tiri. Ini membuat si ibu menjadi sesak nafas, yang menjadi kesempatan Yang Suk untuk mengambil pisaunya. Meskipun dia udah bertanya lagi kenapa si ibu tiri mau menghabisi hidupnya, dia malah membaca mantranya, sehingga Yang Suk menjadi muak, dan akhirnya si ibu tiri pun habis. Beberapa waktu kemudian Seoyeon menerima telepon dari Yang Suk, dan dia mengaku kalau dia baik-baik aja, serasa seperti terlahir kembali. Akhirnya, Yang Suk bisa makan enak juga, sampai dia membeli baju yang mantap. Dia juga udah berteman sama paman Sungho waktu masih muda, yang datang ke rumahnya sambil membawa stroberi. Karena udah membeli banyak baju, dia mau mencoba salah satunya dengan pergi ganti baju di kamar mandi, sementara Sungho mau menaruh stroberinya di kulkas. Tapi dia mencium bau busuk dari banyak kresek yang ada, dan ketika dia gak sengaja menjatuhkan salah satu kresek dan mau memungutnya, tiba-tiba dia dikagetkan sama isi kresek itu, yang ternyata isinya adalah anggota tubuh dari si ibu tiri. Gak lama setelah itu datang Yang Suk, dan dia pun menjadi ketahuan akan tindakannya yang udah memutilasi si ibu tiri, sehingga dia mau menghabisi hidupnya, dan Sungho cepat-cepat menelpon untuk meminta bantuan. Di saat itu paman Sungho lagi main di rumahnya Seoyeon, dan gak lama setelah itu ada telepon berbunyi, jadi Seoyeon mengangkatnya, dan dia pun mendengar suara orang minta tolong bersamaan dengan suara keras. Tapi ini gak terlalu dipedulikan Seoyeon, oleh karena itu dia langsung turun ke bawah, namun dia menyadari paman Sungho yang udah gak ada dan bertanya di mana dia. Orang tuanya mengaku gak mengenalinya, yang dipikir Seoyeon kalau udah terjadi sesuatu yang gak beres, jadi dia pergi ke kebunnya paman Sungho, dan ternyata tempat kebunnya udah berubah menjadi terbengkalai. Oleh karena itu dia pergi ke kantor polisi untuk menanyakan apakah mengenal paman Sungho, yang diakui seorang polisi muda kalau dia gak mengenalinya. Tapi tidak untuk polisi yang lebih senior, yang memberitahu kalau paman Sungho udah lama meninggal, dan pelakunya adalah Yang Suk dengan memutilasi Sungho waktu muda dulu setelah Yang Suk menghabisi hidupnya.
Di saat itu polisi pergi ke rumahnya Yang Suk, dan menanyakan informasi tentang hilangnya Sung Ho, yang tentu aja Yang Suk berbohong untuk itu. Tepat sebelum para polisi pergi, polisi yang bernama Min Hyun melihat stroberinya Sung Ho di dekat Yang Suk, dan mengetahui kalau Sung Ho suka membagikan itu ke semua tetangganya. Tapi pada akhirnya Yang Suk terus berbohong, sampai para polisi cukup untuk menanyakan beberapa hal yang mereka ajukan. Setelah itu Seo Yeon dan Yang Suk teleponan lagi, di mana Seo Yeon menuduh Yang Suk yang udah menghabisi hidup paman Sung Ho, dan mengungkapkan kalau pada akhirnya dia akan dihukum seumur hidup di penjara. Ini membuat Yang Suk menjadi penasaran tentang bagaimana polisi bisa tahu akan perbuatannya, jadi dia meminta bantuannya Seo Yeon, dan akhirnya telepon pun dimatikan, meskipun dia tahu kalau Yang Suk udah menyelamatkan ayahnya. Alhasil dia gak mau teleponan lagi ke masa lalu, sementara Yang Suk merasa sangat marah, dan akhirnya dia pun teriak sambil ngamuk-ngamuk. Beberapa waktu kemudian, Seo Yeon dan ayahnya lagi pergi dengan mobil, di mana ayahnya berkeinginan mau mengajarkan Seo Yeon cara menyetir mobil, sampai mereka memasuki terowongan. Di saat itu datang Seo Yeon kecil dan ayahnya ke rumah Yang Suk, di mana si ayah menjadi heran setelah menunggu si ibu tiri yang gak datang-datang ke kantor perumahan, karena mau melakukan transaksi rumah yang dijual. Oleh karena itu Yang Suk berpura-pura memanggil si ibu tiri, dan memberitahu kalau dia lagi tidur, jadi dia menyuruh mereka berdua untuk masuk dulu. Setelah mereka duduk, tiba-tiba Yang Suk menyemprotkan tabung damkarnya ke muka si ayah, dan akhirnya dia pun lagi-lagi harus habis. Alhasil ini berdampak ke si ayah di masanya Seo Yeon yang perlahan-lahan menghilang, bersamaan dengan situasi dan kondisi kehidupannya Seo Yeon yang kembali ke sebelumnya, terutama rambutnya yang kembali menjadi pendek lagi. Dia kemudian pergi ke rumahnya yang ikutan terdampak dari masa lalu, dan udah berubah menjadi lingkungan yang suram. Setelah melihat tulisannya Yang Suk yang menyuruhnya untuk menjawab teleponnya, Seo Yeon mengangkatnya, dan Yang Suk bilang untuk jangan sembarangan mematikan teleponnya. Dia menambahkan kalau tubuh ayam akan tetap bergerak walaupun lehernya terpotong, dan dia baru menyadari kalau ternyata manusia juga seperti itu dengan melihat tubuh ayahnya, sehingga Seo Yeon pun langsung marah besar setelah mengetahuinya, sementara Yang Suk menjadi ketawa mendengar marahnya. Sekarang Yang Suk udah menyekap Seo Yeon kecil di ruang bawah tanah, dan memberi waktu 1 jam ke Seo Yeon dewasa untuk mencari tahu bagaimana ceritanya polisi bisa menangkapnya. Dia juga akan menghabisi hidup ibunya kalau Seo Yeon dewasa gak melakukan apa yang dia suruh, dan akhirnya dia pun merasa terancam dengan marah-marah lagi. Mulailah Seo Yeon mencari sebuah berita, tapi bukan berita bagaimana Yang Suk ditangkap, melainkan berita kecelakaan sebuah gudang yang meledak gara-gara tabung gas, berencana mau menghabisi hidupnya Yang Suk dengan kecelakaan itu yang belum terjadi di masanya. Kemudian, Seo Yeon mencari barang bukti pembunuhan yang dilakukan Yang Suk, dan mengetahui kalau barang buktinya adalah sebuah pisau yang dia buang di toko barang bekas, serta ditemukan sama bapak pemungut sampah. Jadi Seo Yeon mengabari hal itu ke Yang Suk, dan berbohong untuk mengambil pisau itu di sebuah gudang setelah bapak pemungut sampah sampai di sana. Setelah beberapa saat menunggu di gudang itu yang memang ada tabung gasnya, Yang Suk merasa mendengar suara-suara di luar, namun ternyata itu cuma beberapa anak dogi aja yang ada di sana. Gak lama setelah itu terjadi korsleting listrik di dekat tabung gas, bersamaan dengan Yang Suk yang mau kembali ke dalam gudang, dan akhirnya gudangnya pun meledak yang membuat tubuhnya mental. Beberapa waktu kemudian, Seo Yeon merasa kalau rencananya berhasil, tapi telepon jadulnya kembali berbunyi, yang ternyata Yang Suk masih selamat setelah ledakan itu. Dia lalu mau balas dendam dengan mempersiapkan air panas dengan beberapa ranting pohon, karena dia pernah melihat itu dari racikan si ibu tiri, yang dikira Seo Yeon kalau Yang Suk mau menumpahkannya ke tubuh masa kecilnya. Jadi dia memohon ampun, namun gak didengar Yang Suk, dan akhirnya dia pun menumpahkan air panasnya ke tubuh masa kecil Seo Yeon, yang membuat tubuhnya di masa sekarang menjadi ikutan terdampak dari air panas itu. Gak lama setelah itu dia mendapat kabar kalau ibunya Seo Yeon si Eun-ae mau datang ke rumah, karena dia gak mendapat kabar apa-apa dari suaminya. Oleh karena itu setelah dia mengetahui dari si agen properti kalau suaminya pergi ke rumah Yang Suk, dia pun pergi ke sana, sehingga dia menjadi terancam akan dihabisi hidupnya juga sama Yang Suk. Jadi Seo Yeon pergi ke kantor polisi setelah udah tutup, dan mengambil buku polisi di tahun 1999 untuk mengetahui informasi pembunuhan yang dilakukan Yang Suk. Di buku tertulis kalau si bapak pemungut sampah menemukan dan melaporkan pisau yang dipakai Yang Suk ke polisi,
Tapi ternyata Yang Suk udah berhasil menemukan di mana tempat si bapak untuk mengambil pisau itu di masanya, sehingga cerita tentang itu di masanya Seo Yeon menjadi hilang, alias gak pernah terjadi. Sementara itu, Eunai udah sampai di rumahnya Yang Suk, namun gak menemukan ada orang satupun di sana. Oleh karena itu dia melapor hal ini ke pihak polisi, bersamaan dengan si polisi Min Hyun yang mencatat keterangannya, dan keterangan itu muncul di buku polisi ketika Seo Yeon menyadarinya. Tapi gak lama setelah itu, keterangan kasus pembunuhannya Yang Suk perlahan-lahan menghilang, yang ternyata Seo Yeon membakar pisau itu untuk menghapus barang bukti. Alhasil situasi rumah Seo Yeon lagi-lagi menjadi berubah, sampai rumahnya terdapat banyak kulkas-kulkas yang menjadi favoritnya Yang Suk, yang suka menaruh anggota-anggota tubuh orang di sana. Ini menandakan kalau Yang Suk versi tua udah muncul di masanya Seo Yeon, dan menjadi pembunuh berantai dengan menggunakan rumah Seo Yeon sebagai markasnya. Seo Yeon kemudian mengetahui kalau di masa lalu ceritanya ada yang menggunakan telepon, yang gak mungkin dilakukan Yang Suk, dan menduga kuat kalau itu pasti dilakukan sama ibunya dari keterangan polisi Min Hyun. Jadi setelah melihat Yang Suk tua udah keluar dari rumah, Seo Yeon pergi mencari telepon itu, dan akhirnya menemukannya di ruang bawah tanah. Sementara itu, Yang Suk kedatangan si polisi Min Hyun beserta Eunai, dan sambil mereka mencari ayahnya Seo Yeon beserta Seo Yeon kecil, polisi Min Hyun mencatat-catat apa yang menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan jepit rambut Seo Yeon kecil, yang mulai membuat mereka curiga dengan mencari ke seluruh rumah. Setelah gak berhasil menemukan Seo Yeon kecil, Eunai mau memakai telepon untuk menelpon suaminya, yang dibalas Yang Suk kalau teleponnya rusak, tapi Eunai gak percaya dengan langsung mengambil teleponnya. Di saat itu Seo Yeon lagi menunggu telepon dari ibunya, dan setelah teleponnya berbunyi, Seo Yeon langsung memberitahu untuk keluar dari rumah itu sekarang juga. Namun gak lama setelah itu dia pun dipukul sama Yang Suk tua dari belakang. Alhasil teleponnya menjadi mati, dan gak lama setelah itu juga, si polisi dibacok dengan sabit dari belakang sama Yang Suk, dan akhirnya dia pun habis. Mulailah terjadi kekacauan di masa sekarang dan di masa lalu, di mana Seo Yeon bertarung untuk mendapatkan teleponnya, sementara Eunai kabur dari Yang Suk. Setelah Seo Yeon mendapatkan teleponnya, dia kabur ke arah kamarnya Yang Suk, yang dilakukan juga sama Eunai. Begitu mereka sama-sama udah masuk ke dalam kamar, Seo Yeon memberitahu ibunya untuk mencari senjata, dan dia menemukan sebuah tabung damkar di sana. Tapi ketika dia udah ancang-ancang untuk menggunakan tabungnya, dia mendengar suara Seo Yeon kecil yang meminta tolong, jadi dia keluar untuk mengamankannya. Namun gak lama setelah itu, datang Yang Suk yang mau membacok punggung Eunai, tapi dia sempat bisa melawan balik, dan mendorong Yang Suk ke dalam kamar. Namun pada akhirnya, Yang Suk berhasil melukai Eunai kembali, dan akhirnya dia pun habis. Yang Suk dan versi tuanya lalu mau menghabisi hidup Seo Yeon dan versi kecilnya, tapi di saat itu ternyata Eunai masih hidup, lalu mendorong Yang Suk untuk sama-sama jatuh dari ketinggian, dan akhirnya mereka pun habis, beserta Yang Suk tua yang udah menghilang. Setelah kejadian itu, Seo Yeon cepat-cepat pergi ke rumah sakit, di mana dia mau memastikan kalau ibunya masih hidup dengan masih menjadi pasien. Namun ternyata tempat tidurnya udah dipakai sama orang lain, dan mas resepsionis mengaku gak ingat ada yang namanya Eunai. Tapi ketika Seo Yeon berkunjung ke makam si ayah, dia gak menemukan makam ibunya di samping, yang menandakan kalau ibunya masih hidup, bersamaan dengan kedatangan dia yang kebetulan mau berkunjung ke makam si ayah. Ketika Seo Yeon melihat bekas-bekas luka ibunya yang dia dapatkan dari Yang Suk, dia merasa terharu kalau ibunya mau berkorban demi dia, dan akhirnya dia pun tersenyum. Namun film belum berakhir, karena sebenarnya bukan begini ending filmnya. Sebenarnya setelah Yang Suk tua hadir di masa sekarang berkat Yang Suk muda, dia memperingatkan ke Yang Suk muda kalau ceritanya dia akan habis hidupnya, dan memberitahu bagaimana cara menghindari kematiannya dengan terus memegang teleponnya, karena cuma itu cara mereka mengubah keadaan. Jadi ketika Seo Yeon lagi berjalan sama Eunai, sebenarnya Yang Suk itu masih hidup setelah jatuh dari ketinggian, dan akhirnya dia pun berkesempatan untuk menghabisi hidupnya Eunai, sehingga Eunai di masanya Seo Yeon menjadi hilang seperti nasib sang ayah. Film diakhiri dengan Seo Yeon yang udah berhasil disekap sama Yang Suk tua di ruang bawah tanah, dan akhirnya dia pun terancam bakal dihabisi hidupnya. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.